Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan bukan orientasi ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan kegiatan observasi sebelum 2 hari memasuki kelas untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Nah, ini nanti akan saya sampaikan tentang 3 pertanyaan mengenai observasi yang akan dilakukan. Yang mana sebelum saya memulai observasi dari 2 hari sendiri, boleh diceritakan tentang tujuan dari kegiatan pembelajaran ini apa ya? Terima kasih ya Pak. Kita berjumpa lagi. Di sini saya sudah saya tuliskan juga di RPP yang saya kirim ke Bapak. Tujuan pembelajaran ini itu yang pertama adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar dengan baik. Terus tujuan kedua, melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial dengan baik. Tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran yang berbasis produk, peserta didik dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lain. Tujuan saya akan kelas sesi nanti ada 3 materi tujuan pembelajaran. Kemudian untuk sesuai dengan tadi tujuan yang sudah dituliskan. Yang pertama tadi untuk zikir dan tata cara sholat. Kemudian yang kedua itu tentang perilaku ketakwaan. Serta yang ketiga itu pembelajaran yang berbasis produk melalui pembelajaran berbasis. Selanjutnya untuk 2 hari dan ketiga indikator tujuan ini kira-kira untuk gambarannya dalam pelaksanaan pembelajaran itu nanti seperti apa? Nanti anak itu kan saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemarin saya sudah masuk kelas, sudah survei di kelas. Ternyata ada 3 kelompok, nanti ada 6 kelompok tapi ada 3 dibagi jadi 3 sesuai gaya belajarnya ya. Nanti satu gaya belajar 2 kelompok seperti itu. Yang pertama itu tentang visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga estetik. Nanti mereka itu dikasih konten yang berbeda-beda. Nanti kalau yang visual saya kasihkan mereka punya buku pendamping, jadi mereka sudah baca sendiri, mereka pahami karena mereka sudah membaca. Gitu ya. Kalau yang audiotori ya, nanti saya itu per kelompok, karena sekelompok itu 5 anak, ada 2 anak yang suruh bawa HP. Nanti materinya saya share ke HP mereka. Kalau saya tayangkan di depan kan nanti mengganggu yang lain, akhirnya saya pakainya HP aja. Kalau yang kinestetik nanti mereka praktek sholat, kemudian praktek zikir juga. Jadi di kelas nanti ada 3 kegiatan. Untuk mengetahui dari siswa-siswa yang masuk di kelompok kalau saya itu saya melakukan tes diagnostik. Nanti anak itu sukanya apaan, bicaranya iya atau tidak. Dari situ saya paham. Berarti anak itu sukanya contohnya estetik. Biasanya ciri anak estetik itu anaknya aktif, maksudnya mau diem. Nah itu ya. Kalau yang auditori biasanya diem-diem, biasanya diem-diem. Ya. Rata-rata seperti itu. Kalau anak itu diem, rata-rata miripnya ketika tes dia pasti yang menjurus ke yang membaca dan tidak banyak tingkah lah. Kalau yang auditori ya itu penaklukan antara mereka yang satunya pendiam, satunya aktif. Nah yang antara pendiam dan aktif biasanya itu ada satu tes khusus tes diagnostik itu. Ada beberapa
berapa pertanyaan? Saya cuma pakai 5 pertanyaan. Iya, jadi pertanyaan pertama sebenarnya bagaimana kalian ketika belajar, bagaimana cara kalian belajar di rumah, ya, apakah kalian cukup membaca, apakah dengan mendengarkan video, ataukah kalian biasanya langsung praktek dengan teman kamu, kayak gitu pertanyaannya. Biasanya ada kamu seperti itu kan bisa jawab, oh saya sukanya langsung tolong teman, saya sukanya kalau belajar sambil mendengarkan radio, radio sih mendengarkan TV atau mendengarkan video kayak gitu. Terus saya sukanya membaca, biasanya mereka cetak seperti itu. Salah satu pertanyaan yang diajukan kalau kita sendiri dan memiliki siswa menjadi kelompok-kelompok bagian ini belajar diferensiasi. Nah, dari tadi sudah diberi kelompok. Nah, selanjutnya untuk area pengembangan yang mencapai area pengembangan di sini saya berusaha ya Kak berencana itu yang pengembangan 3 aspek kan. Yang pertama otomatis pengetahuan berarti anak itu paham tentang sholat dan zakat, sholat dan zikir, anak memahaminya. Terus area atau aspek yang kedua yaitu keterampilan, berarti anak bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan antara sholat dan zikir tersebut. Dan yang ketiga adalah sosial di sini anak bisa menghargai ketika diadakan kerja kelompok. Jadi kalau ada kerja kelompok mereka menghargai antara teman saya dengan yang lainnya. Kemudian untuk mencapai 3 aspek itu dilakukan kalau dalam belajar diferensiasi itu ada different konten dan proses. Nah, jadi kalau pengembangan seperti apa cara yang different konten dan proses. Kalau konten kayak tadi saya bagi menjadi 3 ya. Kalau yang pertama itu membaca, kalau yang kedua audio dari ya, kalau yang visual itu yang membaca, kalau yang audio nanti saya yang tadi di video melalui HP, kalau yang ketiga administratif berarti praktek, itu berarti kontennya. Proses nyata yang berarti mereka yang melihat video, membaca dan praktek itu. Nah hasilnya atau produknya nanti anak itu saya suruh untuk meringkas yang apa yang mereka telah laksanakan. Mereka bebas meringkasnya itu melalui apa? Boleh artikel, boleh gambar ya, boleh kalau anak suka gambar atau bikin konten nanti diupload di media sosial juga. Iya, produk akhir. Iya, produk akhir. Didapatkan. Kemudian untuk strateginya itu sendiri yang dipersiapkan. Yang saya persiapkan yang pertama berarti LCD dan layar atau PowerPoint-nya saya siapkan, kemudian video pembelajarannya yang buat auditori yang saya sudah persiapkan, terus buku menunjang mereka yang sudah saya siapkan, terus mungkin strategi itu kan berarti perlengkapan yang dibutuhkan ya. Kalau strategi itu berarti penerapan dalam implementasi pembelajaran. Jelas ya. Jadi nanti saya seperti itu Pak. Bina kelompok, setelah kelompok mereka saya kasih lembar kerja seperti karena sudah selesai, kontennya sudah selesai mereka lihat, mereka laksanakan, saya kasih lembar kerja berarti, terus mereka bersama-sama kelompok, setelah itu mereka mempresentasikan hasil. Itu kan berarti sudah memasuki ke inti. Nah, ini kan kalau yang saya inginkan dari pertanyaan saya adalah strategi yang dipersiapkan itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini biar gambaran secara real disampaikan itu kira-kira memang sesuai dengan dipersiapkan atau memang membuat improvisasi dari antara sesuai dengan pembelajaran yang nanti saya masuk kelas biasa, saya ucapkan salam, saya tanya kabar, kemudian
saya suruh mereka berdoa di kelas, ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Setelah itu saya absensi mereka. Nah, dan setelah absensi biasanya anak itu belum fokus, saya terapkan teknik stop, Pak. Teknik stop. Setelah itu saya suruh mereka nyanyi tentang pelajaran silat supaya lebih semangat lagi memotivasi mereka. Ya. Setelah itu membuat kesepakatan kelas. Setelah membuat kesepakatan kelas, baru ke acara inti. Jadi acara pembuka ya. Terus acara inti saya menjelaskan tujuannya, tujuan pelajaran ini. Saya bagi kelompok, saya kasihkan kontennya, saya bimbing mereka, kalau kita main praktek kan, saya harus manggil anaknya, saya harus lihat bimbingan langsung. Setelah itu saya sudah selesai, saya kasihkan membantu inti, mereka kerja kelompok. Setelah kerja selesai, mereka presentasikan. Setelah semuanya sudah maju, saya memberikan arahan untuk barangkali ada yang keliru, barangkali ada yang kurang. Itu acara inti. Acara penutup, nanti saya membuat atau menyimpulkan. Seperti itu, saya memberikan tugas yang produk nanti bisa dikerjakan di rumah dengan cara membuat ringkasan, baik oleh artikel, oleh gambar, boleh diupload di media sosial atau yang lainnya, namanya video-video itu juga boleh. Kemudian saya menjelaskan materi selanjutnya itu yang akan saya bawakan minggu depan. Setelah itu saya berdoa dan gambarnya seperti mungkin ada yang ibu belum sampaikan, yang belum ini kayaknya sudah Pak. Sudah semua. Iya. Jadi pastikan itu sudah semua ya. Ini ya speaking Pak ya, ini saya ada yang speaking itu ketika anak sudah maju semua, mau sudah presentasi semua, ya minggu ya Pak. Kalau sudah presentasi kan biasanya anak itu tegang ya Pak. Ya nanti saya masuk ke speaking biar ada relax. Kira-kira waktu 2 jam cukup. Siap. Baik, itu nanti kita dalam kegiatan pembelajaran itu ya kita melihat kondisi siswa juga gitu ya, dan ya sesuai dengan sudah tadi sampaikan paparan. Mungkin kalau yang tadi Ibu sampaikan dari awal sampai akhir itu yang akan kira-kira dilakukan. Maksud kesimpulan itu mungkin kesimpulan tentang materi atau kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran. Biasanya kalau kesimpulan materinya saya panci dengan pertanyaan-pertanyaan jadi anak itu masih ingat apa dengan yang terjadi dari itu, karena seperti itu. Atau bisa juga nanti anak itu menceritakan apa yang mereka ingat pas hari itu, mereka yang maksud paling ingat dari antara yang lainnya. Jadi hal menarik apa ya, ataupun hal yang paling diingat selama proses pembelajaran yang dilakukan dengan bersama Bu Arina. Tapi untuk kesimpulan itu kalau boleh saya kasih saran, kita masuknya ke refleksi. Biar nanti kita sesuai dengan apa namanya ya kegiatan pembelajaran yang berbeda. Kita selalu ada kegiatan refleksi. Mungkin di situ proses poin yang harus diperbaiki. Yaitu berarti untuk pra observasi ya yang akan dilaksanakan berdasarkan pembelajaran di kelas. Mungkin dari situ dari apa yang sudah disampaikan di Arina, saya rasa ini saya pengen langsung saja melihat langsung dari eksekusi yang kita sudah dibicarakan di sini, inovasi di dalam seperti apa dan ya semua rencana dari awal sampai akhir bisa tentunya bisa menghasilkan yang akan siswa sebelumnya saya akhiri
kalau skemanya setempat, kalau misalnya kompleks, ada saya itu ngajar di kelas nanti develop dengan net itu nomor yang penting nanti dari materi tujuan yang sudah sesuai disampaikan. Nanti mungkin strateginya kemudian teknisnya pada saat kegiatan belajar di kelas saya kami itu menyesuaikan sesuai. Jadi itu standarnya kalau seperti apa nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang buat murid. Yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang kalau strateginya nanti bisa berubah. Istilahnya berarti improvisasi. Jadi kita sudah siapkan seperti ini, tapi pelaksanaannya akan berbeda. Jauh lebih baik, ya malah jauh lebih oke daripada kita mengikuti RPP tetapi tidak membuat siswa merasa nyaman atau tidak merasa enak ketika merasa senang ketika belajar kan juga malah membuat beban siswa gitu ya, merasa terpaksa mengikuti belajar. Tapi kalau disesuaikan dengan kita organisasi seperti halnya untuk siswa agar mereka jauh lebih senang dan mengikuti kegiatan belajar. Masih ada kalau dirasa cukup berarti untuk sesi observasi saya akhiri gitu. Terima kasih untuk berbagi praktik baiknya yang akan dilakukan. Saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7B, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ya. Nanti berdoa dibimbing sama ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Iya, Mbak. Silakan dipimpin, Mbak. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah berdoa ya. Terus Bu Guru mau tanya, kelas ini hari ini berangkat semua? Ada yang udah berangkat? Siapa yang udah berangkat? Siapa? Virus kenapa? Sakit. Oke. Yang lainnya berangkat berarti? Sama lagi. Ahmad Iqbal. Ya, Iqbal juga sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sehat, semoga lekas sembuh, semoga bisa masuk lagi seperti biasa. Ya, kita bacakan Al-Fatihah supaya segera sembuh kembali. Yuk, Al-Fatihah. Sudah siap ya? Kalian semoga lekas sembuh. Yang di sini kalian semoga sehat selalu, jangan sampai pada sakit ya. Terus kemarin Bu Guru sudah ajarkan kalian ya teknik stop. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Supaya kalian lebih rileks lagi. Kalian dari sana kelas 7B kalian lari-lari ke sini ngos-ngosan supaya lebih reda lagi ya. Siap ya? Mulai dari stop, kalian duduk senyaman mungkin. Senyaman, tapi jangan tidur ya, ya nyaman. Siap ya? Mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Rasakan. Nikmat sekali ya. Kita diberi udara sama Allah, nafas sama Allah. Gratis atau gratis? Apa ada yang bayar? Tidak ada.
tadi. Sudah nggak ngos-ngosan lagi ya. Lanjut kita nyanyi dulu supaya lebih semangat ya. Kalian ada yang masih belum semangat, duduknya tidak tegap, supaya lebih semangat kita nyanyi dulu. Kita nyanyi belajar Pancasila. Yuk mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri dan kokoh, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Supaya pelajarannya lebih enak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelas. Jajal atau coba kelas 7B. Supaya kelasnya oke, kita pelajarannya enak, kalian yang enak. Kalian mau seperti apa? Jangan tidur saat di kelas. Oke, bagus. Jangan tidur. Saat pelajaran PAI ya. Terus ada lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampah dibuang di tong sampah. Ada lagi? HP-nya ditaruh di tas. Kecuali nanti kalau disuruh guru ya, buka HP ya boleh. Terus ada lagi? Tugasnya dikerjakan. Ini laki-laki kenapa aku diam terus? Apa coba efeknya apa? Apa? Tidak boleh main bola di kelas. Bajunya rapi. Sudah rapi belum? Oke, bajunya rapi. Mukanya harus rapi ya. Mukanya udah rapi belum? Udah. Perempuan sudah rapi? Sudah. Terus ada lagi? Tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh main bola di kelas. Iya, berarti jangan bermain di kelas. Bermain di luar kelas. Lagi tentang pelajaran apa ini? Mendengarkan bagus sekali. Mendengarkan guru atau memperhatikan guru. Terus fokus, ya fokus, jangan ngelamun ya saat belajar. Sudah, ada lagi atau tidak? Tidak boleh memukul teman. Apa mas? Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul teman ya, tidak boleh. Berarti saling menyayangi. Ya. Menyayangi teman dan lain-lain. Sudah ya, ini cukup ya. Kalian siap melaksanakan? Siap? Coba. Bu pengen tahu kondisi hatimu hari ini. Ya, kalian punya hati? Punya. Kondisi kalian bagaimana hari ini? Nanti kamu ekspresikan ya emosimu hari ini. Contoh, kamu lagi senang, sarang ya. Kamu lagi marah, sarang kamu lagi sedih, ya. Siap? Siap tidak? Siap. Ya, ekspresikan emosimu hari ini. 1, 2, 3. Sarageo. Semuanya sarageo. Berarti kalian lagi bahagia, ya. Ada yang tidak sarageo? Ada. Ada. Habis itu cinta? Iya. Jangan. Ya, masih kecil jangan cinta-cintaan. Oke, sudah ya. Kalian sudah sarageo, sudah bahagia hari ini, sudah bikin kesepakatan kelas. Kalian langsung memasuki pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kalian pernah sholat? Pernah sekali. Sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Cung yang
tidak banyak ini 4 kali tak? 3 kali? Banyak. 2 kali? Sekali? Enggak sholat? Oh bahaya. Kalau kamu orang muslim harus sholat. Masalah sholat yang membedakan kamu dengan orang non muslim adalah sholatmu, ya. Orang sholat sih primer, ya, harus sholat. Terus pada hari ini kita ada capaian pembelajaran. Kalian itu setelah pelajaran ini diharapkan bisa yang pertama menjelaskan hakikatnya sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, tahu keji dan mungkar? Perbuatan yang jelek. Terus mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kamu setiap hari sholat itu setiap hari, bukan tahunan, bukan. Oh saya sholat setahun pindo. Apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, boleh nggak? Nggak boleh. Sholat itu kewajiban kita sehari semalam 5 kali, ya. 5 kali, bukan 5 rakaat, 5 kali. Dan kamu bisa ketika sholat terus, jadi perilaku kamu berubah. Ya, tujuannya seperti itu. Tujuan belajar hari ini, kalian nanti pembelajarannya berdiferensiasi, beda-beda, ya, dikelompokkan kayak kemarin Bu Guru sudah ngomong. Lah, nanti setelah kalian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kalian atau peserta didik dapat memahami hakikat sholat dan zikir. Kamu paham? Oh, sholat gue kayak kue, kayak begitu. Oh, zikir itu ternyata seperti itu, ya. Terus kalian bisa menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa sih kalau orang sholat bisa mencegah perbuatan keji? Kamu harus bisa. Melalui belajar berdiferensiasi, kalian bisa menyimpulkan yang kamu dapat hari ini. Disimpulkan boleh menggunakan tulisan, boleh yang suka gambar digambar, boleh yang suka senengannya konten. Sekarang senengannya konten ya, bikin video, boleh, nggak apa-apa, ya. Terus yang terakhir, kalian bisa mempraktekkan di kehidupannya nyata. Oke, sekarang Bu Guru bagi kelompoknya. Yang kemarin sudah dapat kelompok ya. Kelompok 1, cung kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 4 tambah 5, 4, 5, 6. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 5 yang kemarin setelah Bu Guru tahu kalian, saya sudah observasi, kalian ternyata sukanya dengan visual, senangnya baca-baca, ya. Yang kedua itu senangannya dengan menonton video dan mendengarkan. Dan yang ketiga, kok cacing orang belum menang, ya, senang karena aktif, berarti kalian nanti praktek sholat, ya, siap ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya, kalian nanti ya berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah sekelompok seperti ini, nggak usah ada berapa ya, apa ya, ya, nggak usah ada berapa, segini aja nggak apa ya, sekelompok segini, oke, siap. Berarti bab 3. Baca ya, dari mulai halaman 30 sampai halaman 31 aja, ya. Agaknya begitu ya. Oke, ya. Ini ya, sama. Akbar, masuk, ibu atau wahasi, terus lihat ya. Inna
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Oke, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil Ya Rabbu Allahu Akbar. Bacanya Pak. Ya, Sami'allah. Yang ini ada yang ditanyakan enggak? Paham apa enggak? Paham ya, insya Allah ya. Ya, terus sikit. Sikit ini dan sikit sikit ya harusnya sikit ya mulai sekarang sikit sikit ya semua yang mengingatkan coba sikit iya sih Salam biasanya dan kamu tahunya dan itu namanya sikit biasanya subhanallah iya lebih ya bahagia lah ini saya sudah maju semua nanti ya yang habis praktek siapkan dirimu lagi nanti Bu Guru kasihkan lembar kerja peserta didik kalian per kelompok ya kalian nanti isinya di bawah ini kalau Pak gurunya lupa harusnya isinya di bawah malah di sini ya nanti kalian per kelompok di sini nanti per kelompok maju bacakan hasilmu ya contoh kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok 1 menjawab atau mempresentasikan hasil kelompok saya gitu ya yang maju bersama nanti kamu sekelompok 5 anak yang maju
Ini buat menyemangati teman kamu. Oke, siap? Ini guru bagikan kalian kerja kelompok ya. Ngomong sama yang lainnya. Ini kelompok berapa? Ya nama-nama kamunya. Sekalian nanti dinilai. Ada nilainya kan? Jawabnya. Jawabannya di bawahnya. Ya, sekarang mulai. Dengarkan temanmu membacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang lain yang tidak maju silakan. Nah, ya. Yang kelompok selanjutnya salut. Oke, ayo. Kenapa? Ayo Mas Gagang baca sini. Apa? Dan kalau jawabannya. Apa aja tentu aja. Semuanya yes, ini sebentar lagi ada kerjaan. Sini. Ya. Awas. Yuk, yang kelas soalnya kan. Ayo. Sip, yuk tepuk salut buat mereka. Salut. Ya. Sholat itu berarti kewajiban umat muslim. Gerakan dan ucapan berarti kamu harus gerak. Sholat karena memang baik. Ya. Dimulai dari takbiratul ihram. Diakhiri dengan itu namanya sholat. Ya. Zikir yang biasa kalian juga. Bagaimana perasaanmu? Kalian sudah pernah sholat kan setiap hari? Ketika habis sholat perasaannya bagaimana? Senang ya. Hatinya jadi adem yang tadinya gundah gulana. Nah terus kenapa kok sholat menghindarkan dari perbuatan tercela atau perbuatan otaknya direset sama Gusti Allah ya? Kalian dilindungi sama Allah ya. Jadi kalau kalian mau berbuat tercela, saya malu. Saya sudah sholat masa berbuat tercela ya. Makanya sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan yang tercela atau yang mungkar. Kemudian coba gue tanyakan ke kelas B. Hari ini yang kamu dapatkan yang masih ingat, yang paling teringat di pikiran kamu apa? Sholat dan zikir. Terus apa lagi? Kesepakatan kelas. Terus belajar kelompok teman-temannya ya. Kita menghargai yang lainnya. Terus pengertian sholat, kalian yang menerapkan sholat jadi tahu ya. Terus nanti kalian di rumah, ini dengarkan dulu. Kalian di rumah buat ringkasan tentang sholat dan zikir. Tulis
kelas 7 ya, jadi masih ke SD. Tapi ya lumayan lah, keseluruhan lumayan, anak itu lebih bisa berkembang dengan gaya belajar mereka. Lumayan lah menurut saya. Baik, berarti perubahan apa yang terjadi dari sebelum melaksanakan program diferensiasi dengan yang belum? Kalau biasanya kan pembelajaran jarang menggunakan berdiferensiasi. Hari ini saya praktekkan berdiferensiasi, mungkin anak juga rasakan ya, pos kelas jadi 3 kelompok kayak gitu ya, dengan pembelajarannya berbeda-beda. Tapi anak terutama yang kinestetik itu mereka sangat antusias Pak. Jadi ternyata praktek itu kayak gini gitu ya, lebih menyenangkan dia. Terus yang video tadi juga senang nggak kamu lihat video? Iya senang. Jadi nggak cuma dengerin aja guru ngomong, tapi saya juga lihat video kan bermacam-macam juga lihat. Terus yang baca, kadang dia itu kalau baca itu lebih meresapi. Tanya, paham bu? Saya tanya, paham nggak? Pada ditanyakan nggak? Sejauh ini, berarti ada perubahan lah sedikit kepada mereka dengan belajar yang berbeda. Kemudian dari berarti strategi yang dilakukan kan itu juga ada 3 kelompok dengan gaya belajar berbeda. Nah, itu gimana ibu merasa kesulitan atau cukup nyaman buat ibu dengan metode yang dilakukan? Cukup nyaman menurut saya, karena bisa berhasil tepat sasaran kepada anak. Cuman ya ada kurangnya ya Kak. Nah, di sini ada kurangnya, terutama ketika anak praktek, karena harusnya kan beda tempat. Nah, ya harusnya beda tempat. Jadi ketika anak praktek, yang baca itu lihat gitu, ya kurang fokus sedikit, itu kekurangannya. Karena di dalam satu tempat ya, kalau di luar tempat mungkin bisa fokus setiap kelompoknya. Tapi kalau yang video, lihat video atau audio ya, insya Allah oke. Itu dari supaya harus secara keseluruhan Bu Arina merefleksikan kesimpulan pembelajaran kegiatan pembelajaran ini. Mulai dari awal semester ini ya, saya jadi banyak ilmu lagi Pak, ilmu tentang anak yang bermacam-macam, atau anak dengan gaya belajar mereka, mengarahkan supaya lebih pede lagi ketika terutama lagi mempresentasikan ya. Jadi ada anak yang suaranya keluar Pak, malu-malu di dalam aja ngomong pakainya suara hati atau apa, itu berarti PR buat saya juga, supaya bisa mengajak anak-anak lebih pede lagi ketika berbicara di depan atau di banyak orang. Yang pertama menambah strategi baru. Iya, strategi baru, ilmu baru. Hal yang baru ditemukan pada saat tadi proses pembelajaran itu. Hal baru saya sangat baru ya. Anak beda tempat, biasanya beda suasana. Terus yang saya temukan itu, yang saya kagetkan, anak-anak yang kinestetik Pak. Kalau di kelas biasanya kan dia nggak mau diem, tapi giliran pas di tadi dia itu antusias sekali, senang. Pas ngerjakan LKPD awal dia selesai, berarti dia kan lebih menguasai masalah daripada dia. Daripada anak kinestetik, Iya. itu kan tidak ada yang dilakukan. Kalau menurut Bu Arina dari proses tadi, apa yang kurang dan apa yang diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang tadi dari proses pembelajaran saya yang kurangnya ya, itu tadi karena pas yang visual itu hanya menggunakan satu buku saja, maksudnya satu sumber. Harusnya saya lebih banyak sumber lagi menyiapkan seperti itu. Saya seperti itu ya Pak. Terus ketika anak yang kinestetik yang praktek, masih ada yang malu-malu ketika praktek, itu juga kekurangan karena mungkin anak tidak terbiasa praktek di depan orang banyak. Terus saya pengen ya, yang saya pengen tingkatkan depannya, saya akan menyediakan bermacam-macam buku lah atau sumber belajar supaya anak punya gambaran yang lain, tidak hanya satu buku. Dan membimbing anak supaya ketika sholat terutama ya, ibadah itu jangan buat main-main. Jadi dibiasakan kalau sholat ya yang khusyuk.
guru yang sudah belajar. Sumber belajar. Selanjutnya itu tadi memang menggunakan secara ekspor itu secara umum disampaikan kepada siswa manfaatnya siswa itu apa sih, kemudian siswa juga apa sih yang dirasakan. Dan yang berikutnya adalah memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Itu tadi memberikan umpan balik masih sebatas tentang komentar secara singkat gitu ya. Bagus, mantap, kerjanya bagus atau lebih sekali dan lain sebagainya. Itu belum sampai menanyakan tinggal tentang tadi siapa yang memiliki ide ini, tadi siapa yang memberikan tanggapan isi jawaban ini. Nah, terus dari diskusi itu kira-kira ada ini ada perkembangan soal itu apa bisa kebetulan tahu, jadi didiskusikan secara kelompok karena itu kan lembaga yang harus diisi secara kelompok, berarti itu kan diskusi antar kelompok dan Bu Arina dulu secara mendalam membahas tentang hasil dari diskusi kelompok itu tadi. Nah, itu maka pemberian umpan baliknya masih sebatas tentang tanggapan komentar singkat gitu ya. Itu dari catatan dari saya. Jadi secara keseluruhan semua untuk poinnya sudah bagus-bagus semua. Dari memberikan kelas yang lama yang siswa, kemudian motivasi siswa-siswa dengan pembelajaran yang disampaikan. Kalau kemudian dari hasil yang saya nilai di sini Bu Arinal nilai poin akhirnya itu ada 87. Begini. Kalau bisa diterima, saya yang mau di itu ya Bu ya. Ya, segitulah ya. Karena sesuai dengan tadi yang disampaikan ya, itu ternyata berdasarkan kriteria rubik yang ada di sini juga. Dan ini saya juga menilai bukan karena atas dasar subjektif, tapi saya berdasarkan objektivitas sesuai apa yang saya amati, ya kan, berdasarkan rubrik yang ada di sini. Jadi insya Allah saya tidak ada unsur apapun yang Arinal dan saya sesuai dengan rubrik yang ada di sini. Kemudian bisa jadi ya, berarti ini nilai untuk kegiatan observasi bisa dilihat itu bisa dilihat dalam waktu. Kemudian untuk umpan balik dari saya sendiri untuk pelaksanaan kegiatan observasi dan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu Arinal sudah dilakukan bersama. Kemudian Bu Arinal juga sangat bersemangat dalam kegiatan pembelajaran untuk catatan umpan balik dari saya. Yang bisa saya sampaikan prosesi observasi pasca observasi ini itu seperti biasa refleksi dari sekian banyak dari 3 agenda yang sudah kita lakukan, ini apa yang sudah baik dan perlu Bu Arinal perbaiki kedepannya pada menjalankan. Oke Pak, terima kasih. Nilainya juga yang sesuai dengan keadaan. Refleksi saya hari ini, saya mulai dari pagi sudah siapkan ya bahkan jauh-jauh hari ya sudah menyiapkan untuk hari ini. Saya praobservasi juga udah oke ya Pak, kita berjalan mulus, titulasi alhamdulillah berjalan ya, ada kendala sedikit-sedikit ya tidak ada masalah. Pas observasi ya kita bisa jalankan dengan baik ya. Kekurangannya ya paling tadi tingkat kelas kita ada yang namanya anak ya, ada yang ngomongnya rada saru lah inilah itu ya, itu mungkin karena refleks anak sama sekarang ya harus dituntun kepada yang baik. Jadi refleksi saya yang lebih itu ya fasilitas yang lebih saya ingin selalu yang ingin diperbaiki saat ini membantu Bu Arinal mengimplementasikan pembelajaran. lumayan ketika ada pendampingan yang saya diarahkan yang tadinya tidak tahu tidak tahu, yang sudah tahu jadi nggak tahu, sehingga sangat membantu saya terutama dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak.
saja yang perlu diperbaiki untuk depan? Ya, saya harus lebih banyak melihat, belajar orang lain juga bisa ya. Jadi saya tahu, oh saya kurang di sini, harus bisa meniru juga bisa kan, atau mengadopsi dari belajar orang lain. Saya juga harus sering membaca-baca buku referensi lain, sehingga ketika memberikan pembelajaran ke anak tidak monoton, tidak sesuai dengan itu aja, tapi dengan referensi yang lain. Mulai dari sejak apa pendampingan yang diimplementasikan dan pembiasaannya dan sampai dengan hal-hal apa yang perlu diperbaiki kepada saya rangkum menjadi ilmu pembelajaran orang lain yang banyak belajar yaitu sosial ini. Dan terima kasih Bu Aiman sudah bisa menjadi aktif dari saya juga. Saya juga bisa menjadi tambah referensi baru untuk cara belajar setelah yang melakukan tadi dan mengimplementasikan dengan metode belajar saya sesuai dengan mata pelajaran saya, itu juga menjadi tambah referensi baru juga. Terima kasih sebelumnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.